Selamat malam pemirsa, di malam hari yang syahdu dan mendung mending ini kita lagi masak bareng Chef Akbar sini. Selamat malam Chef. Malam. Iya, nggak bisa salaman karena lagi motong ayam. Oke, kembali lagi di Kali Brantas dalam dunia dalam barista. Oke, jadi ini kita udah mulai masak sama Mas Akbar. Ini bikin apa ini Pak maunya? Saya mencoba mengkreasikan sesuatu yang mungkin terinspirasi dari makanan Prancis ya. Oke. Kalau orang Prancis biasanya kan duck lerongs. Lerong. Oke. Kalau ini kita pakai ayam. Itu apa itu? Duck lerongs itu. Ya bebek tapi Bebek. dikasih bumbu apa? Jeruk gitu-gitu. Bumbu jeruk. Oke. Jadi nanti konsepnya bakalan flavornya sour, sweet. Jadi kalau di Chinese-an ya sweet and sour. Sweet and sour. Cuman kita pakai apa ini? Orange bitter Orange dari bitter. Tutu. Oke. Pakai sirup juga berarti. Karena memudahkan hidup kita. Kenapa tidak? Oke. Udah jadi ya kan? Seorang Marco Pierre White, ya kan, Iya. 3 Michelin star, Hmm. dia sekarang brand ambasadornya Knorr. Knorr, oke. Yang kalau misalnya orang-orang pakai Knorr itu dinilai sebagai malas dulunya ya kan? Iya. Oh, kok pakai Knorr? Sekarang why not? Why not? Udah jadi, tinggal pakai. Bagian yang dipakai ini ayamnya apa itu? Ini aku ngerender fatnya si ayam dulu, Oke, tapi nanti untuk main proteinnya aku pakai dada ayam. ada ayamnya. Oke. Berarti ini kita render itu katakanlah ngekstrak si lemaknya. Ini sampai kapan ini, Pak? Ya kira-kira sampai agak enak lah. Oke. Kalau misalnya perlakuannya kita bikin duck lerong sama chicken lerong kayak gini, beda apa sama? Beda. Beda ya. Bedanya adalah di Kalau orang sana bikin makanan kayak duck ya. Duck itu kan maksudnya dark meat. benar. Dia bisa masak setengah mateng. Oke. Tapi kalau ayam harus dimasak mateng. Oke, kita lanjut masak ini Pak Toh. Oke. Sehingga dia sedikit caramelize kalau orang-orang Caramelize. bilang. Kayak gini-gini loh. Benar. Karena kalau misalnya katanya Pak D saya, Gordon Ramsay itu Loh. Gordon Ramsay itu. Pak D saya itu. Pak D-nya Pak D saya. Dulu Keren, waktu saya di US itu Mm-mm. yang nyusui saya itu Gordon Ramsay. Jadi kalau kata Pak D saya itu no color, no flavor. Kelas. Gitu. Kelas. Udah nggak usah banyak-banyak Pak Toh. Oke. Tolong dimatikan Pak Toh. Oke. Kita cutting onion dulu. Nah, ini nih. Bagaimana tipsnya ngating onion tanpa menangis? Gak usah punya air mata. Tapi apakah benar kalau cutting onion itu harus dengan pisau yang tajam supaya tidak menangis? Setuju. Setuju ya? Karena semakin tajam pisaunya, semakin sedikit melukai si onion. Jadi kita nggak nangis. Oke. Bener ini Pak Toh tapi. Kalau dari ilmiahnya itu karena jaringannya lebih rapi yang terpotong. Bener, nggak bleeding too much lah Iya, benar. si onionnya. Secukupnya aja Pak Toh. Benar. Saya lagi apinya? Yes please. Kita garamin dulu atau seasoning dulu ayamnya. Oke. Cukup pakai salt and pepper, garam dan merica. Merica. Mericanya pakai black pepper atau? White bisa, White black bisa? bisa. Kalau dari standarnya gimana, Mas? Ya kalau western biasanya pakai black sih. Black pepper. Kita puk-puk dulu. Supaya tidur. Selanjutnya setelah bawang bombay kita tumis, Oke. kita masukkan cuka apel Pak Toh. Cuka apel Ya. Secukupnya. cukupnya. Kalau misalnya nggak pakai cuka apel, nggak suka cuka apel misalnya, bisa Pakai diganti. cuka apapun boleh. Oke. Cuman lebih enak cuka apel sih karena cuka apel lebih ada flavornya sih. Oke, karena lebih melik. Pak Toh kayaknya lebih tahu itu ya. Iya. Apel itu rasanya kayak gimana.
Habis itu kita pakai sirup. Oke. Sirup orange bitter. Yang rasanya udah ada orange-nya, ada manisnya. Oke. Sekitar 2 sendok makan mungkin Pak toh. Oke. Nggak usah banyak-banyak ya. Nggak gosong gitu, Mas. Enggak. Kan udah ada cukanya. Oke. Sama minyaknya ayam tadi. Sama rendered fat. Bener. Baru kita pakai sedikit air mateng atau kaldu ayam boleh. Kalau pakai kaldu yang udah jadi gitu, yang bubukan? Enggak, kita butuhnya liquidnya Pak toh. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya pakai yang bubukan, dicairkan terlebih dahulu. Yes. Nah, ini udah mulai mengental. Kita coba dulu dari segi taste-nya. Kalau masak sih budayakan untuk Taste. mencoba, betul. Cukup? Belum Pak toh. Perlu sirupnya lagi. Oke. Berarti emang dibus lebih manis dan berkarakter jeruk gitu. Betul sekali. Oh, sampai mengental gitu ya? Kalau bisa sampai ngerender ngentel gitu Pak toh. Oke. Kalau ibu saya masak gini paling tambahin maizena sama Mas. Biar kental. Ya bisa juga. Biasanya Asian cuisine atau Chinese cuisine pakai tepung-tepungan. Saya boleh icip nggak, Mas? Boleh. Ini Sorry. tak tambahin salt sedikit. Sama pepper. Sama sedikit brown sugar. Oke. Oh, pakai brown sugar. Ini rasanya seger, tetap ada orange-nya gitu. Sama ada hits of acid-nya karena tadi pakai cuka apel ya. Yes. Terus ada apa ya? Mungkin ada rasa yang hilang. Mungkin karena ada nyambung antara caramelized onion sama cuka apelnya tadi. Coba lagi Pak toh. Oke, kayak ini something new banget. Kalau dijual di coffee shop ini bisa nggak ini? Bisa sama balikin taman nih Pak toh. Oke. Oh, ini much better. Much better Pak toh. Jadi Enak Pak toh. enak. Ini aja udah enak, saya tambahin nasi aja bisa ini. Saya ngawur loh nih Pak toh. Freestyle ya. Enak. Enak. Kerasa banget ini orange. Perlu acidity dikit lagi nggak Pak toh? Enggak sih kayaknya. Enggak ya, cukup ya. Atau mungkin salt lagi mungkin dikit. Boleh. Sudah. Oke. Oh, berarti ini jadi sausnya gitu? Yes. Oke. Menarik. Kita panggang ayamnya Pak toh. Oke. Namanya pensir. Jadi minyak yang digunakan nggak terlalu banyak. Minyaknya pakai apa ini, Mas? Minyak biasa aja boleh. Biasa Pak. aja. Heatnya? High heat. Oh, tapi kalau misalnya Sebenarnya paling enak masak dada itu either oven, sous vide, itu paling enak. Karena kita terbatas outdoor, kita pakai ini. Nanti kita slice lagi baru kita panggang lagi, supaya dalamnya matangnya rata. Makanya itu pakai heat. Bener. Makanya biar dapat caramelize di both side dulu. Biar sampai hitam gitu ya. Nggak sampai hitam, coklat. No color, no flavor. Ingat ya. No color, no flavor. Tapi kalau misalnya nih ada kita nggak kepingin motong dulu terus dimasak lagi, kita pakai heat yang lebih rendah
biar lebih penetrate heatnya sampai dalam gitu bisa nggak? Bisa, tapi nanti masaknya kan jadi lebih lama loh. Oke. Tapi lebih enak seperti itu sih. Oke. Kalau ada tutupannya ditutup aja jadi sehingga kayak semi oven ngono lah. Creamy gitu ya. Ya. Minyaknya ini perlu pakai olive oil nggak? Enggak perlu. Nggak usah ya. Kalau kalian afford olive oil, pakai olive oil. Oke. Kalau nggak bisa pakai minyak goreng biasa, nggak masalah. Bedanya jauh nggak itu, Mas? Sebenarnya jauh sih, karena Oke. olive oil tuh kayak ada sepet-sepetnya gitu loh. Oke. Aromatik lah. Ah, Kalau orang makan tuh kan mesti either pakai lidah juga, pakai perasa lidah, habis itu pakai apa? Penciuman benar. sama mata juga kan. Oke. Jadi faktornya itu kalau misalnya kita ngetes itu ada dari gustatory dan olfactory. Apa itu? Kita bakal bahas lain waktu. Panjang soalnya itu ya. Oke. Nah, ada juga yang saya pernah lihat itu kalau masak steak misalnya atau pensil kayak gini, jangan dibolak-balik. Cuman satu kali aja one side terus dibalik other side udah. Yes. Nggak boleh dibolak-balik. Kenapa itu? Kalau steak ya, steak lebih ke ini ya, daging sapi ya. Benar. Ya supaya caramelisnya rata. Oke. Itu satu. Terus yang kedua, semakin banyak bolak-balik, juicy-nya semakin banyak jatuh. Oh. Jadi waktu oke. dimakan dia nggak apa ya, kurang juicy lah. Tidak ibaratnya. tumpeh-tumpeh. Iya. Oke. Ini udah agak mulai susah browning karena juicy-nya ayam udah mulai keluar. Jadi Oke. juicy-nya air itu tadi campur sama minyak. Oh, itu yang menghambat. Yes. Browningnya. Jadi conduction heatnya nggak sempurna malah. Oke. Ini nggak perlu di bashing sama butter ya? Kalau punya butter boleh, kalau nggak punya juga nggak masalah. Di bashing gitu. Basting. Bashing, iya itu. Besti. Besti gitu. Kalau misalnya pakai pan yang lain, misalnya stainless Boleh. atau iron. Bisa. Cuman ya agak-agak lengket dikit aja. Oke. Ada yang bilang kalau pakai iron atau pakai stainless itu lebih enak. Apakah benar? Preferensi. Kalau iron cast dia nyimpen heatnya jauh lebih lama. Oke. Jadi panasnya emang bener-bener rata. Jadi kalau punya iron cast dia besinya itu nggak mulet pak loh. Nah. Jadi dia bakalan lurus sehingga api yang terdistribusikan tuh rata. Oke. Itu aja sih menangnya iron cast. Tapi emang berat dia pak. Berat dan di Indonesia jarang yang pakai. Bener. Banyak yang pakai teflon. Cast iron skillet. Matiin dulu. Oke. Tak potong-potong dulu. Pasti agak mentah masih kan dalamnya. Si? Oke. Ya. Emang pasti ya itu? Pasti. Sudah tak pastikan sebelum saya masak. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada pengalaman 20 tahun yang menyertai ya. Bener. Ayam. Jangan saudaramu dimasak di sini. Lihat Pak Toh, juicy-nya Pak Toh. Oke. Oh kalau gini nggak perlu di resting dulu? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Nyalakan lagi Pak Toh. Oke. High heat. Yes please. By the way, kalau misalnya orang luar itu kan masak baru udah pernah kemana aja gitu kan, kemana-mana gitu kan ya, ke luar negeri. Keluar rumah. Iya. Regi kan sering masak juga di sana. Nah, Ada yang masak bruto nggak mas? belum pernah lihat sih Pak Toh. Bruto itu kan lemaknya banyak tuh. Bener. Belum pernah lihat sih orang masak pakai bruto. Selama ini mereka bruto dia apa itu? Buang. Oh. Jadi makanan pork pig. Oke. Jeroan yang kayak gitu buat makanan babi kalau di sana. Dan saya suka sekali jeroan itu. Sama Pak Toh. Babat, terus usus, kebo. Wah. Sorry. Kalau ayam ada tingkat kematangannya nggak sih, Mas? Saya nggak pernah lihat sih. Cuman, Saya nggak pernah lihat ayam setengah mateng. oke. Cuman di Jepang itu ada yang berani makan setengah mateng.
Oke. Model yakitori. Tapi dia syaratnya harus nyembelih pagi itu. Oke. Nyembelih pagi itu penyimpanannya bener. Karena yang dikhawatirkan kalau misalnya ayam itu adalah salmonellanya ya. Wih, pintar loh Pak Don. Saya kuliah farmasi. Loh, di ITB. Oke. Feeling saya aja atau emang dia mengental? Mengental. Oke. Cut segar, manis. Kita siramin sausnya coba toh. Oke. Sorry, agak geser sini dikit. Oh, itu jusnya yang meluber itu. Ini meluber. Nah, ini. Betul sekali Pak Toh. Terus kita kasih saus. Oke. Oh. Oke. Sama terakhir garnishnya. Kita pakai dried. Tray apa ini Pak Toh? Orange. Dried orange. Dried orange. Voila, this is it. Ini apa namanya Pak tadi? Lupa aku. Apa? Namanya apa ini? Ayam saus jeruk. Ayam saus jeruk. Tadi namanya bukan itu deh. Duck lerongs. Ya kan itu kan bahasa itunya. Oh, oke. Ininya ayam saus jeruk. Ayam saus jeruk ala Chef Akbar. Ada hand cut fries. Terus? Sama mayondeso. Mayondeso. Apa itu mayondeso? Ke Kopi Kalibantas biar nyobain. Oke. Ini boleh kita testing langsung? Langsung. Oke. Kamu sebut ini ayam. Ayam apa yang paling besar? Ayam raksasa. Ayam semesta. Wow. Cuak. Lu jangan lu. Nah, gitu aja, Pak, toh. Kumis saya miring. Enak banget. Enak. Ya pakai mayo coba. Nggak tahu cocok apa nggak kira-kira. Soalnya cocoknya mayonya itu pakai Fries. hand cut fries, Pak. Ya. Kayaknya saya suka sausnya deh. Mau apa? Saya nyoba boleh, Pak, toh? Udah. Ini enak deh. Ini mayonya enak banget. Mayo apa jenenge? Mayondeso. Mayondeso. Sausnya dia jadi manis, seger, asam. Aku sukanya dia masih punya layers. Asamnya nggak cuma asam aja, depannya ada orange-nya, baru belakangnya kita ngerasa kayak cuka apple, tapi dia ada campuran sama caramelized onionnya, jadi kayak karena sudah kompleks. Ini udah kompleks, Pak toh. Ini udah kompleks, jadi nggak perlu namain apa-apa, udah enak. Jadi dengan ini saya mengucapkan terima kasih Tutu sudah memberikan sirup yang enak buat kita. Oke. Gue terima kasih, Mas Akbar. Terima kasih. Saya terima dulu ya. Tadi itu dulu pemirsa untuk episode kali ini. Masak bareng Mas Akbar. Jangan lupa untuk klik like kalau suka, like juga kalau nggak suka. Like dan pokoknya. Subscribe, jangan lupa nyalain lonceng dan datang ke Kaliberantas kalau pengen nyobain masakannya Chef Akbar. Siap. Dah, selamat malam. Bye bye.